Ada persiapan khusus Bapak ini mau dibawa ke dalam Nggak benar itu, salah itu. Oke. Jadi Bapak membantu ya Pak kalau ada yang bilang Bapak sengaja gitu menunda pembentukan MKMK Oh. Pak? Apa suara saya sendiri bisa kan harus melalui RPH. Oke, Prof, tapi kenapa undang-undangnya sudah sah di 2020, PMK-nya baru ada 2023 soal PMK itu? Apa yang menyebabkan tertunda? Sudah dijelaskan di Oke ya. Atas pintunya. Saya udah ditunggu. Oke ya. Terima kasih. Lihat dong, Prof ya. Yang seperti apa maksudnya? Bocor hasil ya seperti yang mungkin saya juga belum baca di Tempo, mungkin ada di Tempo itu ditanyakan ya. Oke, itu aja sih. Bocornya dinamika RPH maksudnya, Prof? Dinamika RPH ataupun hasil dari RPH ya. Itu aja. Oke. Dugaan Bapak tidak memilih MKMK tepat itu bagaimana? Oh bukan itu, begini. Jadi ada usulan dari Prof. Jamli yang beberapa bulan yang lalu gitu, pas menjelang putusan MK yang ketuanya Pak Palguna itu ya, itu mengusulkan ada kenaikan usia hakim konstitusi. Nah pada saat yang bersamaan memang ada putusan supaya dibentuk majelis kehormatan MK yang permanen. Nah ternyata dalam rancangan undang-undang yang terkait dengan perubahan usia hakim konstitusi rupanya sekaligus dengan adanya rencana dari pembentuk undang-undang untuk membuat majelis kehormatan yang susunan keanggotaannya beda dengan yang lama, sehingga itu sambil menunggu ternyata belum kelar sampai sekarang. Oke, itu Jadi aja. menolak ya Pak? Oh enggak ada menolak, justru kami itu sangat berharap cepat diundangkan supaya tahu berapa orang sebenarnya jumlahnya yang diatur dalam undang-undang baru. Tapi Prof, pertimbangannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 2020 itu yang MKMK ad hoc, kenapa dibentuk ad hoc? Loh, itu memang karena udah sebentar sebelum terjadi yang perubahan yang baru ini. Prof, Oke. Prof, ada juga soal bahwa Prof Anwar diduga berbohong soal alasan tidak hadir, tidak ikut memutus Saya 3 perkara. bersumpah. Demi Allah, saya sumpah lagi di Bejanil, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena Sakit mungkin nggak ada. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Prof, Gitu. kan banyak pelapor yang kemudian menuntut Prof untuk pemberhentian tidak hormat. Kalau Prof sendiri Ya namanya seperti apa? minta kan bisa aja. Kalau dianggap kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil klausulnya seperti itu. Sekarang seperti begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya, pertimbangan hukumnya. Oke? Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MKMK ini memang mengincar bahwa Prof Loh, melanggar kok etik nggak atau ada seperti apa? istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Prof, Terus dengan kalau putusan penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah. Nanti itu materi ya, nanti sudah disampaikan ke Prof, majelis nanti tanggal kehormatan. 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun Semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami sudah tuntas mengadakan
pemeriksaan semua hakim dan bahkan ketua, diakhiri dengan pemeriksaan kembali ketua, konfirmasi, mendengarkan pembelaan dirinya ya, tadi terakhir. Jadi satu-satunya yang kita periksa 2 kali ya Pak Ketua. Pertama karena banyak, 15 tuh yang melaporkan dia. Yang kedua dia sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya udah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern, kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan, itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh gini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti putusan dibacakan hari Selasa jam 4 sesudah sidang pleno. Jadi nanti kita nggak di sini, di gedung yang sana, supaya bisa di gedung sana. Nah itu aja. Kesimpulannya, Ya. kesimpulannya itu soal sanksi masing-masing. Oh termasuk. Pak, apakah ada nanti hasilnya, ada kemungkinan menganulir hasil putusan sendiri? Ya besok ada jawabannya. Ya nanti semua tertulis. Iya itu besok dibacakan. Jangan tanya dulu. Jangan tanya dulu. Penjelasan Pak Ketua tadi kira-kira mempengaruhi kesimpulan Pak Yudi dan Hakim MK? Iya sudah semuanya kan jadi fakta-fakta yang kita pertimbangkan. Prof, Ya. tadi disebutkan Pak Anwar alasan MKMK tidak dibentuk permanen salah satunya mempertimbangkan usulan Prof Jimli. Ya nanti dijelasin di putusan itu. Kenapa begini? Kan ada tuduhan dari Ziko dan kawan-kawan ini sengaja dilambat-lambatin. Nah, ada jawabannya, nggak usah diungkapkan di sini. Ya. Soal dugaan. Kadang-kadang ada soal-soal yang tidak terlalu misalnya soal yang ada permohonan yang belum diteken, yang sudah dikonfirmasi. Betul belum diteken karena melalui online. Nah, tapi di rapat konfirmasi, di rapat panel memeriksa pendahuluan, nah itu sudah diperbaiki. Jadi ada jawabnya. Jadi tuduhan di luar di TikTok segala macam, ya kan boleh aja. Tapi ada jawabannya. Nah nanti nggak bisa saya ungkapkan itu nanti di putusan. Perkara 141 yang diajukan jadi pertimbangan sih Prof? Hah? Perkara 141 yang diajukan Ya bisa kita sebut. di pertimbangan juga berarti. Bisa. Tapi ya kan saya sudah puji, bagus itu. Bagus. Dan itu jadi kalau bahasa Inggrisnya, kalau udah diputus itu bisa jadi landmark. Kalau bahasa Inggris itu leading case. Kenapa? Baru pertama kali ada permohonan pengujian undang-undang yang baru diputus, dikabulkan oleh MK, yang baru berubah setelah putusan MK, diuji lagi. Lalu dengan hak ingkar dari pemohon untuk tidak diperiksa oleh hakim tertentu, maka jumlah hakim yang dia minta itu cuma 8 yang akan memeriksa, ya kan? Nah, kan eksplisit disebut kemarin itu Anwar Usman tidak boleh ikut. Jadi komposisinya 8, berubah itu. Bisa saja putusan MK yang akan datang memutus pengujian undang-undang pasca putusan MK itu bisa berubah. Artinya berarti putusan MKMK hanya terkait etiknya aja. Jadi soal materi. Besok ada penjelasannya. Jadi soal materinya di uji formil itu. Bukan begitu. Besok didengar aja. Pak, ini nggak perlu dipercepat ya Pak putusannya? Itu sudah kita percepat ini. Tanggal 7 itu aja ada yang persoalkan ini kenapa dipercepat. Ya namanya orang berbeda pendapat kan, dari semua hal bisa
lihat dari sudut pandang masing-masing. Padahal niat kita untuk menciptakan kepastian. Karena tanggal 8 itu kesempatan untuk perubahan pasangan capres. Jadi sebelum tanggal 8 kita udah putus. Nah, Pak Denny kan minta supaya ada putusan provisi. Nah, dengan adanya percepatan putusan final itu kan nggak perlu ada provisi lagi. Provisi itu keputusan sementara untuk menunda KPU jangan menjalankan proses pemilu sepanjang menyangkut ketentuan putusan MK. Kan mintanya begitu, namanya putusan provisi. Tapi dengan kita percepat tanggal 7 nggak perlu lagi permintaan itu. Nah, itu gunanya. Jadi sudah dipercepat. Ya cukup ya. Lagi Prof, kan KPU kan merevisi. Saya mau ke Makassar nih, mau berangkat. Berarti per orang atau gimana, Prof? Putusannya nanti per orang. Per orang, Prof? Iya.